Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu, paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedeus bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin, ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Ya berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Nah yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, dia kentarnya pelayan. Wah kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli. Jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa yang terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang. Yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan biarlah itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati sang raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, berkiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin.